Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ngomong-ngomong, kita lagi ada di mana sih? Kita lagi di depan gedung O6. Gedung O6 itu fungsinya untuk apa sih, Kak? Nah, gedung O6 itu adalah sebuah gedung yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk jurusan PLB. Ngomong-ngomong, kepanjangan dari PLB itu apa ya, Kak? PLB itu pendidikan luar biasa. Pingin tahu kelanjutannya? Yuk ikutan. Jurusan pendidikan luar biasa ini kita mendapatkan izin pendirian itu tahun 1994. Pada tahun 1994 kita masih berada di kampus Gedangan. Pada tahun 2016 dibangunkan gedung baru di Lidah, maka kita berpindah ke Lidah. Kita punya 3 profesor, kemudian doktor 12, dosennya ada 18 dosen. Jadi, kali ini kita sudah memasuki di ruang pertama, yaitu ruang tata usaha. Biasanya, ruangan ini digunakan sebagai tempat surat menyurat, catat mencatat, dan juga pembukuan-pembukuan ringan. Nah, sekarang ini kita sedang berada di ruang kepala dari jurusan pendidikan luar biasa. Biasanya ruangan ini dipergunakan sebagai ruang kerja secara personal dari kepala jurusan tersebut. Nah, yang ketiga ada ruangan musola. Di gedung PLB ini setiap lantainya ada musola, tetapi yang di sini adalah musola utama di gedung PLB yang biasa digunakan untuk mahasiswa muslim ketika beribadah. Ini kita lagi masuk di ruang kesekretariatan HMJ PLB. Di sini biasanya digunakan untuk mengurus surat-surat persiapan program kerja dan juga segala hal yang berhubungan dengan HMJ PLB. Nah, selanjutnya kita memasuki ruang kelas kecil, di mana ruang kelas ini dibuat untuk mahasiswa semester 5 yang sudah melalui tahap penjurusan. Nah, sekarang ini kita sudah berada di RAM, di mana RAM merupakan salah satu fasilitas yang dipergunakan untuk para disabilitas menuju ke lantai selanjutnya. Nah, ini adalah ruang dosen yang biasa digunakan untuk dosen bekerja secara personal di sini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang rapat. Biasanya di sini digunakan untuk para dosen PLB untuk melakukan diskusi dan rapat. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang baca yang ada di lantai 2. Di ruang baca ini, para mahasiswa PLB bisa dengan leluasa menemukan buku yang sesuai dengan jurusan kita, yaitu pendidikan luar biasa dan lebih spesifik. Sekarang ini kita sedang berada di
ruang sidang, di mana ruangan ini biasanya dipergunakan bagi mahasiswa semester akhir untuk melakukan sidang skripsi. Nah, ini adalah ruangan jurnal pendidikan inklusi yang digunakan mahasiswa untuk berdiskusi mengenai layanan disabilitas di Indonesia. Yang satu ini adalah ruang kelas yang biasa digunakan untuk mahasiswa melakukan pembelajaran dengan para dosen. Berada di ruang auditorium, di mana ruangan ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berskala besar, seperti kuliah umum, kuliah tamu, ataupun seminar-seminar. Sekarang ini kita lagi berada di lab anak kesulitan belajar atau AKB yang digunakan untuk mengenalkan media belajar untuk anak AKB. Nah, sekarang kita masuk di lab untuk tunanetra. Jadi ini adalah sebuah ruangan untuk mengenalkan pada mahasiswa berbagai macam alat pembelajaran untuk tunanetra. Nah, di dalam sini ada beberapa buku cerita yang bertuliskan menggunakan huruf Braille. Nah, di sini juga ada sebuah papan Braille untuk mengenalkan bentuk dari tulisan Braille untuk pemula. Nah, di lab tunanetra juga terdapat kartu Snellen untuk menguji seberapa tajam kemampuan melihat seseorang. Laboratorium PLB ini diperuntukkan juga untuk dosen dan mahasiswa. Justru ABK juga, karena kan alat-alat ini juga digunakan, misalnya ada di situ ada tongkat titik untuk diorientasi mobilitas di lingkungan sekitarnya. Semua media yang ada di sini dari tahun ke tahun selama ini diperoleh dari anggaran yang sudah disediakan. Selain digunakan untuk dosen dan mahasiswa, pihak lain pun juga bisa menggunakan lab ini. Contoh, kalau ada mahasiswa PAUD yang membutuhkan alat-alat lab sesuai dengan penelitiannya, boleh digunakan. Kita sudah berada di ruang tunagrahita, di mana ruangan ini biasanya dipergunakan untuk melakukan bina diri bagi anak tunagrahita. Jadi, seperti inilah contoh alat untuk pengembangan diri bagi anak tunagrahita. Alat ini dipergunakan untuk menjelaskan nama-nama anggota keluarga, seperti contoh ayah. Maka, kalau semisal anak berhasil menyebutkan ayah, benda ini akan ditempel di sini. Nah, di sebelah sini terdapat lemari-lemari yang biasa dipergunakan untuk menyimpan alat-alat peraga untuk meningkatkan bina diri bagi anak tunagrahita. Jadi ini merupakan permainan alat memasak bagi anak tunagrahita. Kemudian terdapat tiruan buah-buahan. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk memperkenalkan kepada anak tunagrahita seperti apa sih bentuk-bentuk buah yang ada di sekitar mereka. Dan masih terdapat banyak lagi alat-alat seperti ada flashcard, kemudian ada celengan ayam, ada kotak tabel periodik kimia, dan juga ada alat okupasi.
Nah, sekarang kita berada di Lab Tunadaksa. Ini adalah salah satu contoh media pembelajaran yang bisa untuk melatih motorik kasar dari anak tunadaksa. Jadi lanjut ke alat selanjutnya. Di sini ada walker, yaitu fungsinya untuk membantu anak tunadaksa dalam melatih berjalan. Kemudian di sini terdapat alat bernama kruk. Ini juga merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk melatih keseimbangan anak saat berjalan. Lanjut, di sebelah kiri terdapat alat untuk melatih anak tunadaksa saat berdiri, jadi biar seimbang. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat alat untuk melatih kekuatan otot, jadi anaknya bisa melakukan kegiatan seperti ini. Selain Tanggaram, di gedung PLB juga ada fasilitas yang aksesibel untuk disabilitas. Salah satunya yaitu setiap ruangan akan diberikan tulisan braille dan juga guiding block seperti ini. Selamat bergabung mahasiswa dan mahasiswi angkatan tahun 2020. PLB ke depan siap menatap masa depan dan go internasional. Nah, udah melihat isi gedung PLB dan juga udah menguak apa itu PLB kan? Gimana, seru kan? Jadi udah siap buat belajar di PLB. Kami tunggu prestasimu. Saya Nabila. Saya Anggraini. Pamit undur diri. Bye.